Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1059 akan rilis minggu depan karena ya minggu ini libur. Lalu di chapter 1058 yang lalu kita mendapatkan 3 poin utama, yaitu pertama terungkapnya bounty kru bajak laut topi jerami. Lalu yang kedua tentang fakta dari organisasi Cross Guild, di mana ternyata Bagi hanyalah pemimpin boneka. Kemudian yang ketiga adalah keadaan terbaru dari pasukan revolusi, di mana ternyata Sabo belum ikutan pulang, dia hanya menghubungi markas dari tempat lain. Nah, kira-kira alur apa yang akan muncul di chapter 1059 nanti? Mari kita bahas dalam video ini. Ya, di akhir chapter lalu ada sebuah tulisan dari narator yang menyatakan apakah kita akan mengetahui kebenarannya. Jadi besar kemungkinan alur utama di chapter depan akan menceritakan tentang Revo Army, di mana Sabo akan membahas mengenai insiden yang melibatkan dirinya, Raja Cobra dan juga Putri Vivi. Ya, tentu ini menjadi hal yang sangat dinantikan oleh para fans. Nah, jika kita perhatikan siput yang menghubungi markas Revo Army itu belum diperlihatkan bagian matanya, yang berarti kita tidak bisa tahu ekspresi Sabo saat melakukan panggilan itu. Ya, biasanya kan Denden Mushi itu bisa menyesuaikan ekspresi orang yang sedang berbicara. Nah, dengan konsep seperti itu, Mimin menduga keadaan Sabo tidak sedang baik-baik saja, tetapi bukan secara fisik melainkan secara mental. Ya, tentu saja itu berkaitan dengan insiden yang melibatkan dirinya dengan Raja Cobra. Kemudian ekspresi dan sikap Dragon di chapter 1058 yang lalu juga terlihat sangat marah, dan dia berkata tidak akan memaafkan Sabo jika berita itu benar. Nah, pada fase ini kita ada di persimpangan jalan antara percaya bahwa berita itu benar atau tidak percaya, dan ini jebakan lagi dari Bang Oda. Mengingat jebakan berita tentang organisasi Cross Guild sudah sukses membuat para fans tak berkutik. Jadi kalau ternyata berita ini salah lagi, ya berarti Raja Cobra dan Vivi sedang bersama Sabo saat ini, dan bisa jadi mereka semua sedang baik-baik saja. Dan tentunya tidak akan ada konflik internal yang melibatkan Sabo dan Dragon. Tapi masalahnya jika ternyata hal itu benar, maka cerita malah akan jadi lebih menarik. Ya, bukan karena ada kemungkinan jika Dragon akan bersitegang dengan Sabo, tetapi mengenai alasan Sabo bisa menghabisi Raja Cobra. Ya, apapun alasannya, Mimin rasa Sabo tidak melakukan hal itu dengan senang hati. Tentu ada konflik batin yang dia rasakan. Bahkan hal itu sepertinya bisa tercermin dari Denden Mushinya. Lalu Mimin melihat ada beberapa alasan yang membuat Sabo bisa menghabisi Raja Cobra. Yang pertama adalah untuk mencegah hal yang lebih buruk yang akan terjadi jika Raja Cobra tidak dihabisi. Nah, untuk hal itu Mimin menduga jika Raja Cobra punya suatu informasi rahasia yang diturunkan oleh raja-raja terdahulu, dan itu bisa berkaitan dengan abad kekosongan, mulai dari senjata kuno, lalu Joy Boy, atau bahkan tentang fakta tersembunyi dari dunia ini. Tapi tentu saja semua hal itu tidak diketahui Raja Cobra secara utuh, tetapi hanya potongan-potongan cerita saja. Kemungkinan akan adanya informasi rahasia itu cukup kuat, mengingat Raja Cobra juga tahu jika Poneglyph di Alabasta memang menceritakan tentang lokasi keberadaan Pluton. Lalu adanya informasi yang diwariskan secara turun-temurun di lingkungan kerajaan juga bisa dikatakan sama dengan informasi yang sudah diberikan oleh mantan Shogun Sukiyaki. Di chapter 1055, Sukiyaki menegaskan bahwa informasi yang dia berikan kepada Robin adalah informasi yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Jadi besar kemungkinan Raja Cobra juga tahu sebuah informasi penting dari para pendahulunya. Lalu mengapa Raja Cobra harus dihabisi jika dia tahu suatu informasi penting? Nah, sepertinya ini berkaitan dengan pembicaraan para Gorosei yang menganggap keluarga Nefertari adalah pengkhianat. Karena sebagai salah satu pendiri pemerintah dunia, mereka menolak untuk tinggal di Mariejoa dan malah memilih tinggal bersama orang-orang biasa. Jadi sepertinya Raja Cobra lebih memilih mati daripada informasi itu jatuh ke tangan Gorosei.
Nah, kita sudah masuk pada alasan kedua, yaitu Raja Kobra sudah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya agar informasi rahasia itu tidak jatuh ke tangan Gorosei. Sebenarnya selain dihabisi oleh Sabo, ada kemungkinan juga jika Raja Kobra telah menghabisi dirinya sendiri. Tapi yang tertangkap oleh media, Sabo yang sudah melakukan itu. Nah, cerita tentang pengorbanan nyawa seseorang untuk hal yang lebih penting tentu sudah pernah muncul dalam cerita ini. Dan yang paling terbaru adalah tentang pengorbanan Yasuie yang berhasil membuat pasukan aliansi di Wano Kuni punya kesempatan lagi untuk menyerang Onigashima. Lalu jika memang Raja Kobra menghabisi dirinya sendiri, berarti hubungan Sabo dan Dragon akan baik-baik saja. Tapi jika memang Sabo terpaksa menghabisi Raja Kobra karena alasan yang Mimin jelaskan di atas, maka respon Dragon belum bisa dipastikan. Namun di balik pemberitaan yang sangat mengejutkan ini, kita bisa melihat bahwa nama Sabo melambung tinggi hingga mendapatkan gelar Kaisar Api. Sabo pun menjadi orang yang sangat terkenal sebagai seorang revolusioner, bahkan melebihi terkenalnya Dragon. Fakta itu sudah terkonfirmasi di chapter 1054. Jadi sepertinya di kalangan tertentu Sabo dianggap sudah melakukan pencapaian dengan menghabisi Raja Kobra dari keluarga Nefertari. Yang sudah Mimin jelaskan tadi ya, bahwa Nefertari itu sebenarnya termasuk dalam salah satu pendiri pemerintah dunia. Ya, itu adalah alur utama yang menurut Mimin akan muncul di chapter 1059 mendatang. Lalu setelah itu mungkin masih ada beberapa alur lain yang menjadi cerita sampingan. Misalnya tentang pandangan dunia terhadap armada Yonko baru, yaitu bajak laut topi jerami. Mungkin kita bisa melihat tanggapan dari Kurohige ya. Sebelumnya kan Kurohige tidak mengakui Luffy saat Luffy dinyatakan sebagai kaisar kelima. Tapi setelah berhasil mengalahkan Kaido dan punya bounty yang lebih tinggi dari dirinya, tentu Kurohige harusnya sudah mengakui Luffy. Kemudian mungkin kita juga akan mendapatkan informasi mengenai pulau yang sedang dituju oleh Luffy. Mengingat di chapter 1058 yang lalu hanya dikatakan pulau sesuai log post dan belum ada petunjuk mengenai nama pulaunya. Iya, itu aja pembahasan Mimin untuk video prediksi chapter 1059 mendatang. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, silahkan bisa ditulis pada kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!